Gak semua konten kreator siap untuk viral. Karena alih-alih viral membawa banyak rezeki, justru membawa petaka. Itulah yang terjadi pada konten kreator yang baru terkenal dikit, udah star syndrome. Baru kontennya rame dikit, sudah pamer sana sini dan merasa dirinya adalah orang paling penting. Orang-orang seperti inilah yang istilahnya gampang viral, tapi gampang juga redup. Jadi inilah keluh kesah konten kreator star syndrome. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Secara umum, star syndrome adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya lebih istimewa, terkenal, dan penting daripada orang lain. Meskipun kenyataannya ya tidak demikian. Star syndrome sendiri biasa terjadi ketika seseorang baru mendapatkan sebuah validasi yang besar dan kuat. Orang yang awalnya itu hidup biasa aja, tiba-tiba jadi kaya. Orang yang awalnya ya biasa aja, tiba-tiba jadi influencer terkenal. Dan masih banyak lagi studi kasus yang memiliki alur serupa. Yang membuat ini menjadi sebuah masalah yang merugikan adalah orang-orang star syndrome. Bener-bener toksik banget. Bahkan bisa bertajuk pada sikap-sikap berbahaya lainnya seperti arogan, Dunning-Kruger effect, egois, dan narsistik. Semua sifat itu tiba-tiba muncul sekaligus akibat satu momen validasi besar saja. Sebagai contoh, seorang individu bercita-cita menjadi seorang konten kreator, dan akhirnya setelah beberapa video yang dia upload di sosial media, videonya viral dan menjadi topik di mana-mana. Akhirnya orang ini terkena star syndrome karena merasa akhirnya dia sudah menjadi konten kreator dalam tanda kutip sukses. Ya karena tadi kontennya udah viral. Pada akhirnya dengan keviralannya, alih-alih menjadi sebuah peluang untuk menjadi lebih sukses lagi, menjadi seorang konten kreator yang lebih hebat lagi, si star syndrome ini malah makin bersikap seenaknya karena merasa sudah menjadi kreator viral. Ketika kerjasama, dia sok jual mahal. Terus juga malah nyenggol-nyenggol konten kreator lain yang tidak suka atau tidak sejalan dengan dia, dan memandang rendah orang lain yang memang belum seberhasil dirinya. Yang ironisnya, yang mengalami star syndrome justru biasanya adalah konten kreator yang malah masih pemula semua, yang emang artinya masih lebih banyak lagi konten kreator yang aslinya yang dalam tanda kutip lebih sukses darinya, tapi sikapnya justru malah lebih humble dari dirinya juga. Star syndrome juga berlaku bukan hanya di ranah perinfluenceran dan perartisan terkenal semata. Ada juga contoh yang berasal dari lingkungan dekat kita aja, seperti teman yang mulai cuek dan berubah sikap ketika dirinya mungkin sudah mulai mengikuti karir tertentu, dan anggota keluarga besar yang mungkin merasa jumawa karena habis kedapatan rezeki lebih. Pada intinya, ketika seorang individu mulai berbeda dan bermasalah ketika ia diberikan sebuah momen penting, entah itu terkenal, entah itu ketenaran, entah itu kekuasaan, dan lain-lainnya, itu adalah orang yang terkena star syndrome. Jadi kenapa star syndrome sangat bermasalah? Star syndrome bisa terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti pola asuh dan tentu saja lingkungan. Pada dasarnya semua manusia adalah produk dari masa lalunya. Orang-orang yang berpotensial akan star syndrome ketika mengalami momen-momen penting adalah orang-orang yang masa lalunya selalu dianggap sebagai NPC atau dianggap hiasan belaka, mau di keluarga atau bahkan lingkungan sosial, sehingga ketika orang ini mendapatkan spotlight, jelas mereka akan kaget dan egonya akan terpenuhi banget karena akhirnya mereka bisa merasa diperhatikan atau ya dipandang. Dan karena kaget inilah banyak sekali kenaifan yang dilakukan. Orang star syndrome ketika terkenal akan mulai sombong dan mulai merendahkan orang-orang di sekitarnya karena memang merasa ialah yang dari dulu direndahkan. Padahal jelas di atas langit masih ada langit.
Ketika kita sudah mencapai di titik tertentu, normalnya kita akan terus humble dan menjaga sikap kita karena selalu merasa kita belum sehebat itu. Masih ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Yang akhirnya sadari sini, jelas influencer atau orang yang star syndrome ini adalah tipikal orang yang cepat naik tapi juga cepat untuk redup. Kita ambil contoh seorang influencer yang akhirnya viral, diapresiasi dan disenangi banyak orang, tapi karena star syndrome dan tidak bisa menjaga sikap, ya akhirnya netizen juga ogah, bahkan benci untuk mengikuti influencer ini lagi. Yang akhirnya semua keviralan yang terjadi itu tidak ada apa-apanya. Karena pada dasarnya seseorang yang sudah terkena star syndrome jelas akan merasa dirinya itu lebih pintar dan hebat dari orang lain, yang berujung merasa tidak perlu belajar banyak hal lagi. Yang jika sudah begini, mereka yang star syndrome sebenarnya nggak ada apa-apanya, karena hanyalah sekumpulan orang yang stuck di ketenaran dirinya saja. Ya mirip-mirip lah dengan sebuah gelas penuh, ketika ingin diisi air lagi, airnya akan tumpah. Untuk itu, untuk menghindari sikap ini, kita sebagai manusia ketika sudah mencapai pencapaian tertentu harus selalu rendah hati, humble, dan tidak merasa diri kita itu adalah orang yang paling hebat, karena lagi-lagi masih ada orang yang lebih hebat dari diri kita. Dan dengan begitu kita bisa terus belajar dari orang yang memang lebih hebat tadi dan berpengalaman dari kita tadi, yang berakhir kita akan terus berkembang dan terus naik level, bukan malah langsung jatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian pernah mengalami star syndrome? Silahkan komen juga. Pada intinya star syndrome hanyalah sebuah penyakit yang hanya menghalangi diri kita untuk upgrade ke level berikutnya lagi. Karena ketika terkena star syndrome, jelas kita akan merasa diri kita sudah hebat sepenuhnya, tanpa sadar bahwa itu semua hanyalah hayalan otak kita sendiri saja. Karena memang realitanya di atas langit masih ada langit. Ketika kita merasa hebat, ya buat apa merasa hebat? Toh masih ada orang yang lebih hebat dari kita lagi. Dan ketika kita menjadi lebih hebat lagi dari orang yang katanya lebih hebat itu, ya masih ada lagi orang yang lebih hebat lagi. Jadi memang tidak akan ada habisnya. Jadi memang manusia didesain untuk terus belajar dan terus naik level. Dan juga kalian suka video ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.